Halo, selamat pagi, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar bersama masalah permutasi dan kombinasi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai permutasi. Permutasi itu nama lainnya urutan ya. Masih ingat materi kemarin ya mengenai prinsip penjumlahan perkalian. Nah, ini masih terkait dengan prinsip penjumlahan perkalian. Kalau di permutasi ini contoh kasusnya ya. Menyusun panitia, ada ketua, sekretaris, bendahara. Ini ada urutannya ya. Ada ketua, sekretaris, bendahara, ada urutannya. Jadi permutasi itu nama lainnya urutan. Di mana urutan dipertimbangkan ada 3 orang kandidatnya ya. Maka ada 3 orang, 3 posisi, maka banyaknya susunan panitia yang bisa dipilih ada. Nah, kan langkah berurutan ya, mau hitung banyaknya ketua, kemungkinannya berapa, kemudian sekretarisnya berapa, bendaharanya berapa. Nah, ini langkah berurutan artinya dikalikan ya. Jadi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Secara formal, definisinya seperti ini. Jadi urutannya, permutasi dari n unsur yang berbeda ini adalah pengurutan dari n unsur tersebut. Jadi masing-masing s-nya diurutkan ya, urutannya ada berapa. Contohnya permutasi 3 huruf dari ABC. Karena ada 3 huruf yang diminta juga 3 posisi ya. Jadi sama yang tadi ini, jadi 3 kali 2 kali 1 ada 6 urutan. Kalau dipakai semua, ini 3-3-nya dipakai toh. Ada 3 faktorial, 3 kali 1 kali 2 itu 3 kali 2 kali 1 ini 3 faktorial, atau 1 kali 2 kali 3 ini 3 faktorial. Jadi kalau dipakai semua, kalau 3 huruf dipakai semua 3 faktorial. Jadi kalau n permutasi dipakai semua n faktorial. Jadi tinggal dihitung faktorialnya berapa. Nah, ini contoh yang lainnya, ini yang tadi ya, permutasi dari 3 huruf tadi ada 3 kali 2 kali 1. Oke, kalau lanjut, permutasi dari huruf A, B, C, D, E, F jika subuntai ABC harus selalu muncul bersama. Jadi ABC ini harus selalu bersama, artinya satu kesatuan ya. Satu kesatuan, dihitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 unsur yang akan diurutkan. Jadi hanya 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24 ya. Berikutnya, permutasi R dari n unsur yang berbeda, X1 sampai Xn, pengurutan dari subhimpunan dengan R anggota himpunan X1 sampai Xn, banyak permutasi R dari N, ya, permutasi N, R. Jadi permutasinya ini tidak semuanya dipakai, semuanya R, yang dipakai hanya R anggota. Contohnya ini, ada 5 huruf yang diminta hanya permutasi 3. 3 dari 5 huruf. Jadi urutan 3 dari 5 huruf ini kalau di data ya ada seperti ini, banyaknya ada 60. Jadi dari mana ini, dari 60-nya? Nah, ternyata kalau dipakai semua n faktorial, kalau hanya dipakai R sebagian, ini jadi rumusnya seperti ini. Pn, R ini n faktorial per n min R faktorial. Nah, jadi dibagi dengan n min R faktorial. Ya, karena tidak semuanya dipakai ya. Kalau semua dipakai hanya n faktorial, kalau tidak semua dipakai ada dibagi n min R faktorial. Buktinya kita lewati contoh yang lain tadi ya, contoh yang ada 5 huruf dipakai hanya 3 ya. Jadi 5,3 permutasinya 5 faktorial dibagi 5 min 3 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 faktorial itu dipecah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 ya kan, dibagi 1 kali 2, 1 kali 2 nya hilang, tinggal 3 kali 4 kali 5, atau dibalik ya, 60. Jadi urutannya ada 60. Jadi kalau di data tadi, nah seperti ini tadi kan urutannya ada 60 ya. Jadi A, B, C ini kalau dibolak-balik ya urutannya ada 6 ini masing-masing ya. Jadi kalau ketua, sekretaris, bendahara, ketuanya si A, sekretaris si B, bendaharanya si C, kalau dibalik BAC gitu ya, kan sudah beda ya, ketuanya si B ya, sudah beda lagi. Itu namanya permutasi, urutannya diperhatikan. Kalau kombinasi, ini namanya juga kombinasi ya. Pernah minum es kombinasi ya?
Pernah mikir nggak urutannya apa dulu? Oh, enggak kan? Yang penting kombinasi dari apa gitu ya. Nah, jadi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, contohnya ini ada pemilihan 3 orang untuk mewakili kelompok 5 orang. Dalam kegiatan ya. Jadi kalau hanya diambil 3 orang dari 5 orang, ini kan 3 orang ini tidak ada urutannya. Jadi mau si ABC atau si BAC atau C ABC atau CAB atau BCA atau apa urutannya kan sama aja, yang penting 3 orang ya. Yang diambil 3 orang. Jadi ini mau urutannya siapa aja nggak masalah. Artinya tidak diperlukan urutan. Artinya menghitungnya jangan pakai rumus permutasi, tapi pakai kombinasi. Rumus kombinasi itu ditulis n, r atau kurung ke bawah seperti ini, nr ini. Nah, jadi kalau kombinasi, contohnya kombinasi 3 dari 5 huruf. Kombinasi dari ini, kalau tadi permutasinya ada 60, masih ingat ya? Kalau kombinasi ada berapa? Kita pakai rumusnya kombinasi. Nah, kalau kombinasi, oh ini ternyata tidak pakai rumus dulu, pakai list ya, pakai daftar. Kalau di data itu kombinasi 3 huruf dari 5 huruf hanya ada 10. Jadi kalau ABC ini urutannya beda, diganti BAC, BCA gitu ya. Itu masing-masing urutan ini ada 6. Ya kan karena 3 huruf itu kan 6 ya, 3 kali 2 kali 1 kan 6. Jadi masing-masing urutan ini ada 6, 6, 6, 6. Artinya kalau permutasi tadi 10-nya dikali 6, 60 ya. Kalau kombinasi 60-nya dibagi 6 karena masing-masing ini dibolak-balik. Kalau kombinasi dihitung 1 ya. Jadi dibagi 6, dibagi n min r faktorial. Nah, jadi dibagi n min r faktorial dikali r faktorial kalau yang kombinasi ya. Ini rumusnya kombinasi hanya beda ada r faktorialnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembuktiannya kita lewati. Ini contoh yang lainnya. Nah, ini tinggal dimasukkan rumus ya. 3 dari 5 huruf jadi kombinasi 5,3 ya. N-nya 5, R-nya 3. Nah, masukkan rumus. Hitungnya bisa ya. Nah, 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial. Oh, ini sorry. Ini 5 kurangi 3 itu 2, ini 3 harusnya ya. Ini 3, jadi 2 faktorial kali 3 faktorial ini ya. Ini harusnya 3. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial itu masih ada 4 kali 5. 4 dibagi 2 itu 2 ya. Nah, kali 5, 10 ya. Ini contoh yang lainnya, panitia dari 4 orang dipilih dari 6 orang. Jadi panitia ini tidak ada urutannya, ketua, anggota, ketua, sekretaris bendahara nggak ada ya. Yang penting panitia itu timnya 4 orang. Nggak penting urutannya, berarti pakai kombinasi ya. Contoh yang lainnya, panitia terdiri dari 2 mahasiswa dan 3 mahasiswi, dipilih dari 5 mahasiswa, 6 mahasiswi. Jadi ada kumpulan mahasiswa sendiri, mahasiswi sendiri. Panitianya mahasiswa dan mahasiswi. Artinya mahasiswanya berapa langkah dilanjutkan, mahasiswanya berapa langkah. Langkah yang berurutan ya, langkah yang berurutan prinsip apa kemarin? Prinsip perkalian. Jadi yang mahasiswanya ada 2 yang dipilih dari 5 mahasiswa. Jadi kombinasi dari 5,2 ya. Ini kalau yang mahasiswi 3 dari 6, jadi kombinasi 6,3. Coba kita cek. Nah, 6,3 tadi yang atas harusnya 5,2 ya. 5,2 ini 5 kurangi 2 itu 3 faktorial, 2 faktorial ya. Nah, ini tadi hampir sama yang tadi tapi di copy paste belum diperbaiki. Jadi ini yang benar 5,2. Ini 5 min 2, 2 faktorial ya. 3 faktorial, 2 faktorial. Ini benar, cuman ininya 5 min 2 ya. Karena ini 2 mahasiswa yang diketahui. Jadi ini 5,2. Yang mahasiswi benar ya, 3 dari 6 ya. Ini ya, 6,3 ya. Nah, setelah mahasiswanya ada berapa cara, mahasiswanya berapa cara dikalikan. Karena langkahnya berurutan, jadi panitia yang cowok berapa, yang cewek berapa berurutan, atau yang dibalik, yang cewek dulu baru cowok gitu ya, sama aja. Ini prinsip perkalian. Jadi prinsip perkalian, penjumlahan, kombinasi, permutasi itu terkait. Jadi harus pintar-pintar membaca soal, membaca keterangannya, mana yang dipakai. Berikutnya generalisasi permutasi. Ini permutasi yang unsurnya ada yang sama.
Nah, kita lewati yang panjang ini. Nah, secara umum ini urutan yang berbeda, ada N1 unsur yang sama untuk jenis 1, N2 unsur yang sama jenis 2, dan seterusnya ya. Jadi banyaknya permutasi N faktorial dibagi unsur yang sama ini masing-masing di faktorial kan. Faktorialnya 1 berapa dikali N2 faktorial berapa dan seterusnya ya. Nah, jadi contoh yang tadi misalnya kakiku kaku. Oke, kita lihat yang unsurnya sama, K ada berapa? Oh, jumlah huruf dulu ya, jumlah hurufnya ada 10 ya, N-nya 10. N1-nya ada 5, N1 itu huruf K ya, 1, 2, 3, 4, 5. K-nya ada 5, A-nya ada 2 ya. Terus I-nya hanya 1, kemudian U-nya ada 2. Jadi unsur yang sama ini N-nya. Jadi urutannya sekarang jadi ada 10 faktorial dibagi unsur yang sama 5, 2, 2, 1. Di faktorial dikalikan, kemudian dibagi sama yang atas 10 faktorial dibagi yang 5 faktorial ya, tinggal 6, 7, 8, 9, 10. 2 faktorial itu 2, 2 kali 2. Ini tinggal dibagi, ketemunya sekian. Jadi generalisasi permutasi itu ada urutan unsur yang sama. Kemudian yang generalisasi kombinasi, ini kita langsung ke rumusnya ya. Ada X merupakan sebuah himpunan yang mempunyai T unsur yang dimana pengulangan diperbolehkan. Maka seleksi K unsur tak terurut dari X. Jadi ada T unsur. Seleksi itu diambil K unsur, tidak urut ya dari X-nya. Jadi seleksinya ini ada sebanyak kombinasi dari K plus T-1, T-1, atau C dari K plus T-1, K. K atau T-1 itu ketemunya nanti sama, karena kombinasi itu ada pasangannya. Jadi ini atau ini sama. Ya, jadi kan kombinasi ya, dibalik sama aja ya. Jadi kalau kalian makan es kombinasi itu mau urutannya apa aja, sama aja ya, dicampur semua ya. Dia ada pasangannya. Nah, jadi kalau ada kombinasi ada pasangannya. Ini prinsipnya, yang penting kalian pegang ada T unsur yang diambil K. Ya. T unsur yang diambil K, T-1 atau K. Ini contohnya seperti ini. Menentukan banyaknya cara memilih 4 kelereng dari sebuah kantong yang berisi paling sedikit 4 kelereng dari masing-masing warna. Jadi di satu kantong itu ada minimal ada 4 kelereng dari masing-masing warna. Ini bisa 4, bisa lebih ya. Merah, biru, kuning. Yang diambil dipilih 4. Jadi seleksinya 4, unsurnya ada warna merah, biru, kuning. Nah, ini artinya kita pakai generalisasi kombinasi. Jadi unsurnya ada berapa? Yang diambil berapa? Oke, kita ulangi ini. T unsur, di mana seleksi K unsur. Jadi K-nya seleksinya, T-nya unsurnya. Jadi kalau tadi kelerengnya ada warna merah, biru, kuning. Nah, ini berarti unsurnya ada 3 ya. Merah, biru, kuning. T-nya 3. Seleksinya ini yang dipilih, yang diambil 4. Jadi K-nya 4. Jadi hasilnya ada kombinasi dari K plus T-1, K-nya 4, T-nya 3, kurangi 1 ya. Koma T-1 boleh, koma K, komanya 4 boleh, sama aja. Jadi K plus T-1 nya ini 4 plus 3 min 1, 6 faktorial, 6,2 ya. Jadi 6 faktorial per 6 min 2 faktorial, 2 faktorial. Atau kalau di sininya komanya K, K-nya kan 4 ini ya. Berarti 6 kurangi 4, 2 faktorial. Ya kan, 4 faktorial, ini juga 4 faktorial. Ya, sama tuh? Ya. Jadi koma K boleh, koma T-1 boleh. Hasilnya 15. Gitu ya. Jadi ini ada sekian unsur, masing-masing sekian banyaknya ya. Ini diambil, ini kan urutannya bebas ya, diambil 4. Nah, jadi kemungkinannya kombinasinya ada 15. Contoh yang lain. Berapa banyak solusi bilangan bulat tidak negatif dari persamaan X1 plus X2 10? Nah, artinya X1 plus X2 ini kita misalkan satu kantong itu ada kelereng X1 sama X2 ya. Kalau dijumlah 10. Kalau diambil X1 dan X2 itu kalau diambil jumlahnya 10. X1 X2-nya berarti maksimal 10 ya. Minimal 10 ada 10. Jadi ada 10. Sebentar.
X1 plus X2 sama dengan 10 artinya unsurnya satu kantong itu ada X1 S2 diambilnya 10. Jadi unsurnya ada 2 ya. X1 S2 diambilnya 10. Jadi T-nya 2 ya unsurnya, K-nya yang diambil 10. Jadi K plus T-1, 10 plus 2-1, T-1. 11,1 ketemunya 11 ya. Nah, yang lainnya bisa dipakai untuk latihan dan tugas ya kemarin ya untuk tugas. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga lebih paham. Kalau belum paham bisa WA saya atau kita bisa ketemu lewat Zoom. Sampai jumpa, selamat belajar, bye.